kekerasan itu biasanya bersiklus. Jadi tidak kok ini orang jahat terus harus kita basmi begitu disuami selesai, enggak. Ini mesti nanti dia pengen balas lagi. Kalau dia punya power dia akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puasa untuk strategi perjuangan, puasa anti kekerasan. Baik, kita baru mulai masuk materinya. Ada kalimat yang menarik dari beliau. In a gentle way, you can shake the world. Dengan cara yang lembut, engkau bisa menggoncangkan dunia. Jangan dikira menggoncangkan dunia itu harus cara keras, harus teriak-teriak, harus melakukan hal-hal yang bombastis yang enggak. Kata Gandhi, in a gentle way you can shake the world. Dengan cara yang lemah lembut, engkau pun bisa menggoncangkan dunia. Nah, jadi teman-teman cek dirinya masing-masing, kalian tipemu tipe apa? Kalau bisa ya cari jalan yang gentle saja. Karena kadang-kadang jalan gentle itu lebih mengguncangkan. Jalan lemah lembut itu lebih menggetarkan. Ini nanti dicontohkan oleh Gandhi dengan puasa-puasa beliau. Jadi beliau kalau protes puasa. Dan itu semua puasa yang beliau lakukan sukses. Ya karena mungkin puasanya tadi nyambung dengan doanya, selaras dengan frekuensi jiwanya. Sehingga tujuannya tercapai. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita kan masih perlu bersih-bersih panjang. Tapi bisa kita mulai sekarang. Dengan cara yang gentle kita guncangkan dunia. Dengan cara yang lemah lembut engkau bisa mengguncangkan dunia. Oke, minum dulu ya, enggak apa-apa. Ini cara yang lemah lembut. Kita lihat, ada beberapa momen puasa beliau yang terkenal. Misalnya, tahun 1918. Ini beliau puasa protes terhadap perlakuan terhadap para buruh pabrik tekstil di Ahmedabad. Jadi saat itu di sana Inggris dan mungkin para pengusaha pabrik tekstil di sana itu sangat kejam pada para pegawai pabrik tekstil. Yang dipekerjakan ada orang tua, perempuan, anak-anak, dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi dengan gaji yang sangat kecil. Itu yang membuat kemudian Gandhi protes. Jadi cuma protesnya tidak dengan demo turun ke jalan atau mengganggu-ganggu, tidak. Protesnya dengan puasa. Nah, cuma puasanya seorang Gandhi itu mengagetkan seluruh India. Akhirnya tuntutannya dituruti. Jadi mulai ada negosiasi-negosiasi baru menaikkan kesejahteraan para buruh. Ya. Terus yang kedua, ini jenis puasa yang berbeda lagi. Kalau tadi kan untuk memprotes penjajah, para
pemilik modal. Tahun 1922, ini 4 tahun setelah puasa di Ahmedabad, beliau puasa lagi. Jadi beliau puasa karena merasa menyesal. Jadi saat itu ada namanya insiden Sauri dan Saura. Jadi itu ada demo. Jadi Mahatma Gandhi ini mengambil kebijakan non-kooperatif. Tidak mau saya kerjasama dengan penjajah, saya harus berjuang melawan penjajah, tapi caranya anti kekerasan. Antara lain dengan demo-demo. Demo yang tidak keras. Cuma yang namanya massa, begitu turun ke jalan, biasanya terus lepas kontrol. Yang terjadi apa? Bentrokan besar antara demonstran pro kemerdekaan dan polisi. Pembakaran-pembakaran sampai ceritanya ada 22 polisi yang tewas. Nah, Gandhi sangat menyesalkan. Ini padahal strategi kita itu anti kekerasan, kok bisa sampai begitu? Ya karena memang psikologi massa itu kan begitu. Kalau sudah dalam kerumunan itu kadang pikiran tidak terlalu sehat lagi. Ya kayak kalian lah, kalau sedang ngumpul bareng temenmu, nanti ada lawan jenismu lewat, kamu berani sweet-sweet, tapi sendiri tidak berani kamu. Kamu grogi. Tapi begitu ada temennya, kamu jadi berani. Nah itu yang terjadi. Dan ini sangat disesali oleh Gandhi. Jadi beliau terus puasa untuk memprotes kelompoknya sendiri. Jadi kok mau kalian melakukan itu? Jadi akhirnya gerakan pro kemerdekaan yang non kooperasi tadi dipending sementara oleh Gandhi. Beliau puasa untuk menunjukkan saya menyesal. Bukan mau saya seperti itu. Jadi cuma situasi memang tidak terkendali. Jadi beliau tetap ingin menegaskan ahimsanya. Tetap harus tanpa kekerasan. Nanti ada alasannya sendiri. Nah, kemudian 10 tahun kemudian beliau puasa lagi 1932. Saat ini beliau puasa menentang diskriminasi terhadap kasta Dalit. Kasta Dalit ini sebenarnya di luar kasta, dianggap paling rendah. Kalau orang Hindu kan ada 4 kasta, orang menyebutnya, kalau di tradisi Hindu disebutnya Varna. Varna itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, di luar 4 kasta ini paling rendah orang menyebutnya kasta Dalit. Nah, Gandhi kemudian melihat ada diskriminasi terhadap kasta Dalit ini. Beliau tidak setuju dengan model diskriminasi ini. Bahwa ada kasta dimaknai profesional, oke. Makna profesional itu maksudnya ya yang Brahmana jadilah Brahmana yang baik, yang Ksatria jadilah Ksatria yang baik, yang Waisya jadi Waisya yang baik, yang Sudra jadi Sudra yang baik. Itu make sense bagi Gandhi. Jangan campur lebih rusak. Nanti kita ini misalnya pekerja sih bukan Brahmana, tapi kalau kita gaya kayak Brahmana bisa ngaco. Yang Brahmana ya jadi Brahmana saja yang baik. Kita yang pekerja jadi pekerja yang baik. Itu sebenarnya orientasinya kasta ke situ. Tapi kemudian penerjemahannya jadi hierarkis tinggi rendah. Yang sini merasa lebih tinggi, yang situ dianggap lebih rendah. Dari orientasi fungsi geser ke orientasi hierarki. Termasuk ada yang tidak tersentuh namanya kasta Dalit, yang sering didiskriminasi, ditindas. Nah, tahun 1932 Gandhi memprotes diskriminasi, penindasan pada kasta Dalit ini. Beliau menyebut kasta Dalit itu Harijan. Harijan itu anak-anak Tuhan.
Jadi meskipun oleh orang dianggap kasta paling rendah, oleh Gandhi disebut anak-anak Tuhan. Dan dari situ nanti setelah 6 hari puasa, akhirnya disepakati Pakta dari Puna yang di situ terus memberi hak bahkan pada orang-orang Dalit ini untuk pemilihan dan juga perwakilan dalam pemerintah. Jadi ini beliau puasa. Jadi macam-macam puasa beliau. Kalau sedang punya keinginan, punya perjuangan, beliau mengiringinya dengan puasa. Kemudian protes juga beliau 43. Kalau ini sudah perjuangan melawan Inggris sudah. Itu ada namanya Quit India Movement. Ini gerakan mengusir Inggris. Beliau juga puasa selama 21 hari beliau puasa. Ditambah 9 sudah Ramadan 1 bulan. Tapi ini puasa juga beliau. 47 beliau puasa lagi. Kalau ini agak ngeri. Era ketika terjadi pemisahan India-Pakistan. Jadi orang-orang karena gegeran terus tidak bisa rukun, akhirnya yang Hindu dan Sikh tinggal di India, yang Muslim pindah ke Pakistan. Dan ini terus terjadi banyak sekali konflik kekerasan. Dulu saya pernah nonton film yang judulnya Train to Pakistan. Wow, itu memang ngeri anunya ya. Cuma ya film ada dramatisasi. Tapi peristiwa era itu memang berdarah-darah. Jadi konflik yang keras sekali antara Muslim dan Hindu. Nah, di situ kemudian Gandhi mendeklar, saya akan puasa dan tidak akan berbuka sampai kalian berdamai. Nah, karena yang melakukan puasa ini seorang Gandhi, pada akhirnya terus bisa reda kerusuhan itu. Meskipun masih rentan pecah. Sampai tahun 48 masih banyak terjadi konflik gegeran antara Muslim dan Hindu. Kemudian Gandhi mendeklarasi untuk puasa lagi sampai kalian benar-benar damai. Nah, terus tanggal 13 Januari 48 sukses. Tapi 12 hari kemudian beliau tewas ditembak tanggal 30 Januari 48. Yang menembak namanya Nathuram Godse. Ini dari kelompok nasionalis Hindu. Dia merasa Gandhi terlalu memihak pada kelompok Muslim. Makanya terus ditembak. Baik ya, ini gambaran. Tapi puasa-puasa Gandhi ternyata ya sukses. Bagaimana puasa bisa jadi senjata. Puasa ya, tidak sekedar mogok makan. Ada bedanya. Jadi kalau itu puasa, ada unsur spiritual mentalnya. Tidak sekedar berhenti makan. Baik. Kita lanjutkan. Kita lihat ya, kenapa beliau lebih memilih strategi puasa yang tanpa kekerasan. Ini reasoningnya tidak sekedar beliau asal saja. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan tanpa kekerasan lebih aman. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kekuatan kolonial Inggris jauh lebih powerful. Kalau ditabrak dengan keras pasti kalah. Jadi kalau diserbu misalnya dengan kekerasan, kita pasti kalah dan ada alasan bagi pihak Inggris untuk menghabisi, membantai mereka. Tapi kalau strateginya puasa lebih aman. Kalau hanya puasa dan duduk-duduk saja protesnya itu ya
Sulit Inggris bertindak. Kalau dia macam-macam sama yang sedang duduk-duduk puasa, dia bisa diserang oleh dunia internasional. Jadi maka lebih milih puasa. Kalau diserang ya kalah tetap. Itu loh. Ya kayak kita kan zaman dulu berjuang mati-matian pakai bambu runcing ya. Tapi ya kalah kita. Karena ya kalah powerful persenjataan dan lain sebagainya. Maka Gandhi dari titik ini mungkin lebih cerdas. Yang kedua, tadi sempat saya singgung, puasa ini satu praksis religius yang ada di hampir semua agama. Jadi berarti dia ini punya power spiritual yang universal. Dengan puasa ini lebih gampang menyatukan orang. Sesuai tradisi religius masing-masing. Jadi karena semua agama ada, di semua agama puasa itu dianggap sesuatu yang mulia, ini strategi puasa ini bisa mempersatukan. Jadi membuat kompak. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, puasa itu bisa menyentuh hati. Bisa menggugah kesadaran publik. Kalau kalian puasa bareng-bareng orang banyak, misalnya 1000 orang puasa bareng-bareng meskipun diam duduk, oh kalau hari ini mesti viral. Zaman itu ya mesti masuk TV, diketahui dunia internasional, di mana-mana orang sadar, kemudian oh ada yang harus diperjuangkan. Jadi itu strategi ketiga untuk menggugah kesadaran publik. Yang keempat, menurut beliau, kenapa harus anti kekerasan? Ya karena kekerasan itu bersiklus, berputar. Kita itu kadang salah, tapi kalau kita dimaki orang, ya rasanya pengen bales miso. Kenapa? Kekerasan itu biasanya bersiklus. Jadi tidak kok ini orang jahat terus harus kita basmi begitu disuami selesai enggak. Ini mesti nanti dia pengen balas lagi. Kalau dia punya power dia akan fight back lagi. Dan seterusnya. Maka lebih aman jalur anti kekerasan. Menurut beliau, tindakan kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif. Kalau sudah destruktif akan ada siklusnya. Jangan lupa dalam tradisi Hindu kan ada namanya karma, hukum kausalitas tindakan. Proses kekerasan ya akan membuahkan kekerasan. Kalau sejak prosesnya negatif ya hasilnya pasti juga negatif. Jadi ini 4 alasan kenapa kemudian Gandhi memilih strategi puasa akan lebih efektif. Dan memang buktinya kan efektif, sukses. Kemudian India merdeka meskipun kemudian pecah. Jadi India Pakistan. Jadi ini alasan beliau. Makanya beliau bilang, kata beliau begini, saya menolak kekerasan. Karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu mungkin hanya bersifat sementara. Sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Kita ambil contoh ya. Misalnya, revolusi yang berdarah-darah misalnya untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tiran maupun pemerintahan yang despotik. Mungkin ada kebaikannya karena pemimpinnya yang tiran tadi berhasil disingkirkan. Tapi biasanya setelah pemimpin tiran ini tersingkir, terus ada konflik baru. Siapa yang harus ganti? Kadang si tiran ini kemudian menggalang kekuatan lagi untuk fight back, untuk kembali ke kursi kekuasaannya. Terus perlu ada pemimpin baru yang lebih otoriter. Kalau di Karl Marx itu kan setelah kaum proletar menang itu mesti nanti ada namanya diktatoriat proletar.
Orang proletar yang kemarin tertindas, begitu dia dapat kekuasaan, dia akan jauh lebih menindas. Nah, lama-lama dia sadar. Tapi awalnya mesti ada itu. Itu sebenarnya yang oleh Gandhi disebut siklus kekerasan. Kemarin saya diinjak-injak, saya punya kekuasaan, ganti saya yang menginjak-injak. Itu yang terjadi. Jadi maka beliau akhirnya yang terjadi apa? Ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya, kita bayangkan ada rezim yang diktator, menindas dengan kekerasan. Tapi dia tidak sadar kalau dia menindas dengan kekerasan, pasti lama-lama rakyatnya tidak tahan. Kalau sudah tidak tahan, dia pasti akan berontak. Dan dampaknya akan lebih fatal. Jadi melakukan kekerasan, dia akan panen kekerasan juga. Itu sudah siklusnya, hukum karmanya. Atau kalau kita ingin balas dendam. Kalau kita disakiti orang, kan kita marahnya luar biasa. Awas kapan-kapan tak balas. Begitu kita balas kan, apa mau kita setara dengan sakit saya, kalau bisa lebih, Pak. Begitu kita ingin lebih yang sana, saya cuma gitu, kamu mukulnya gitu. Coba saya balas lagi gitu. Terus akhirnya tidak ada selesainya. Itu kayak kalian waktu kecil pukul-pukulan itu loh. Itu kan ingin balas-membalas tidak ada ujungnya. Itu yang disebut siklus kekerasan, kata Gandhi. Jadi di antara sunatullahnya hidup itu kalau kita menanam kekerasan, panen kekerasan. Kita menanam kelembutan, panennya kelembutan. Kalau tidak ingin panen kekerasan, ayo kita awali dengan kelembutan. Kita awali tadi dengan anti kekerasan. Jadi inilah alasan-alasan beliau kenapa kemudian lebih memilih anti kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan, mungkin saja sih kita menang. Mungkin saja sih ada kebaikannya, tapi biasanya sifatnya sementara. Efek buruknya itu bisa permanen. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan kita ya kan. Dalam sejarah Indonesia banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin memilukan, memprihatinkan. Yang itu berawal dari kekerasan, kemudian menyebar, kemudian berulang. Itu yang membuat beliau bilang, saya menolak kekerasan karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu hanya bersifat sementara, sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Lanjut. Meskipun begitu, Gandhi juga wanti-wanti, hati-hati. Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah, saya ingin mencapai target itu terus saya puasa. Itu kan kalau pas target itu positif, alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan pasangannya teman saya itu, Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran, puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena
ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif satu terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena satu kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa, ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Jadi, meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya. Kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau. Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai, ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu. Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang yang dilakukan Gandhi ya memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar. Sayangnya kata beliau begini, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh.
kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya, latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang Qudsi. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave, orang-orang yang berani. Oke, kita lanjutkan ya, ini yang hubungannya dengan anti kekerasan tadi. Terus, ini yang sering kita lupakan. To believe in something and not to live it is dishonest. Kita sering jadi orang yang tidak jujur. Karena bagi Gandhi, mempercayai sesuatu tapi tidak menghidupkannya, itu berarti orang yang tidak jujur. Kalian percaya bahwa cinta itu agung, luar biasa. Kalian percaya bahwa sesama manusia itu sama-sama levelnya setara. Tapi kok kita tidak bisa menghidupkannya? Sebenarnya kitalah, kalau bahasa tadi, dishonest atau orang munafik tadi. Kita percaya bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling toleran, kita harus menerima keragaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepercayaan kita. Tapi not to live it. Kita tidak bisa menghidupkannya. Kita maunya konflik saja, maunya tawuran saja. Berarti kita dishonest, kita bagian dari orang yang munafik. Saya percaya Pak bahwa keragaman hidup ini adalah sunnatullah, kehendaknya Allah. Tapi kok tidak bisa hidup rukun, tidak bisa menerima perbedaan, berarti kita dishonest, kita tidak jujur, kita munafik. Katanya percaya keragaman, tapi ada orang yang berbeda diamuk, dimarahi, direndah-rendahkan. Makanya tadi Gandhi begitu semangat membela kaum Dalit tadi. Karena beliau konsekuen dengan kepercayaan beliau bahwa semua manusia bersaudara. Maka kalau ada penindasan, diskriminasi dari manusia ke manusia yang lain, harus dilawan. Kenapa? Karena kepercayaan saya semua manusia itu bersaudara. Kalau kita diam saja, itulah dishonest, ketidakjujuran, kemunafikan. Nah,
Kita akan sering nuduh orang, oh kamu dasar munafik. Oh, jangan-jangan kita sendiri yang munafik. Kita sendiri yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita percayai, apa yang selama ini kita yakini. Oke, kita lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kelihatannya ini termasuk materi-materi ideal yang ya semoga bisa kita jalankan. 50%-nya alhamdulillah. Lanjut ya. Ini menarik. Saya terjemahkan saja lah, kalau bahasa Inggris kalian agak rooming. Kata beliau begini, engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun kalau engkau tidak melakukan apapun, ya tidak akan ada hasil apapun. Oh, ini sindiran yang makjeleb ya untuk kita. Kita itu sering takut hasilnya jelek. Kita sering takut nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau begitu gimana Pak? Gitu kan. Ini sederhananya Gandhi mau bilang, lah wong kamu itu loh ndak ngapa-ngapain. Kok takut begini, takut begitu. Bergerak dulu, bertindak dulu, baru nanti ketahuan jadi begini apa begitu. Kita selama ini tidak melakukan apa-apa, hanya takut dan khawatir saja. Yo kalau hanya itu sih ya tidak akan ada apa-apa. Jadi kita sering mengkhawatirkan masa depan, tapi kita tidak melakukan apa-apa di masa kini. Loh kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak usah khawatir apa-apa, tidak ada apa-apa di masa depan. Wong kamu tidak melakukan apa-apa. Baru kalau kalian sudah melakukan ini, melakukan itu, Pak nanti bisa sukses, bisa gagal, baru kamu bisa begitu. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, loh ngapain kamu khawatir? Wong kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi wong kamu ndak ikhtiar apapun. Yo, wong kamu ndak daftar kuliah kok takut DO, takut ndak lulus. Kan sederhananya itu. Baru kalau kamu sudah daftar, kamu boleh Pak. Nanti kalau saya ndak lulus gimana? Oh iya ya wajar. Wong kamu ndak daftar kok bilangnya takut nggak lulus, takut DO. Kita sering begitu, mengkhawatirkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan proses apa-apa untuk menuju ke sana. Bisa enggak ya Pak, saya nanti membahagiakan istri saya? Saya yang bilang begitu. Lalu sekarang istrinya saja enggak ada. Betul. Kamu rancang seperti apapun ya enggak tahu. Wong ya calonnya belum ada, apa-apanya belum ada. Jadi itu yang sering kita lakukan hari ini. Banyak kegelisahan kita itu kegelisahan yang kosong. Karena kita tidak ngapa-ngapain sudah gelisah. Ya, kalau kita sudah ibadah baru mikir, diterima tidak ya ibadah saya oleh Allah, kan begitu. Kamu tidak ngapa-ngapain, besok masuk surga apa neraka ya Pak saya. Karena ya tidak ngapa-ngapain. Kayaknya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau. Engkau mungkin tidak tahu apa hasil tindakanmu, tapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Jadi tidak akan ada hasil apapun. Maka beliau berjuang, komitmen, konsekuen. Dengan keyakinan beliau. Entah hasilnya apa. Bahwa mungkin sampai hari ini India, Pakistan kadang-kadang masih konflik. Ya monggo saja sejarahnya begitu, tapi beliau sudah melakukan banyak hal untuk itu. Jadi ini sindiran untuk kita. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, ya jangan menunggu hasil, jangan meramalkan sukses atau tidak. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita lanjutkan. Ini hubungannya dengan puasa tadi. Kata beliau, bahasa Inggris lagi. I call him religious who understand the suffering of others. Orang yang mau peduli penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, itulah seorang religius. Jadi orang religius adalah orang yang berkomitmen terhadap ajaran agamanya. Dan pasti semua ajaran agama
punya komitmen terhadap orang-orang yang tertindas, mustad'afun, orang-orang yang suffering, menderita. Jadi kalau kalian melihat ada orang tekun sekali ibadah, kalian tidak tahu itu tulus apa terpaksa apa acting saja. Maknanya bisa macam-macam. Bisa juga memang tulus ibadah. Tapi begitu kalian lihat orang baik sekali hatinya, peduli dengan sesama, peduli dengan penderitaan orang lain, pastikan bahwa dia orang religius. Dia orang baik yang menjalankan amanat agamanya. Jadi, palsu ndak palsu, yang penting faktanya dia membantu. Jadi, peduli dengan suffering of others. Maka beliau lebih fokus ke sana. Sampai beliau dituduh, wah ini terlalu membela muslim ini. Ya, beliau tidak melihat itunya, beliau melihat penindasan dan ketertindasan itu. Kan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu bagaimana para nabi oleh Allah diminta mendampingi orang-orang yang tertindas. Termasuk Nabi Musa diminta mendampingi Bani Israel. Meskipun kisahnya dalam Al-Quran itu bagaimana ngeyelnya Bani Israel. Disuruh ini, disuruh itu, bantah terus. Tapi Nabi Musa tetap disuruh menemani. Saking nakalnya kalau dalam Al-Quran itu kan sampai bikin sapi sendiri disembah. Itu kan luar biasa sudah. Tapi tetap Nabi Musa disuruh menemani. Kenapa? Saat itu posisi mereka mustad'afun, sedang tertindas. Nah, jadi agama sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas. Suffering of others. Akan luar biasa kalau kesibukan kita dalam beragama antara lain ini. Kepedulian pada sesama. Jadi tidak sekedar menghitung pahala kita sendiri. Nanti disuruh, mas bawa sedikit-sedikit sedekah. Oh, pahala saya sudah banyak pak, saya itu. Nah, itu. Jadi hitung-hitungan pahala. Ndaklah ya kita. Mari kita peduli dengan sesama. Karena I call him religious who understand the suffering of others. Aku sebut dia seorang religius, yaitu dia yang bisa memahami penderitaan orang lain. Bukan orang egois yang mikir senengnya sendiri atau enaknya sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini hubungannya dengan puasa anti kekerasan tadi ya. Apa sih yang membuat puasanya Gandhi bisa sukses? Antara lain dari kegigihan beliau, ketekunan beliau. Kalau fisiknya sih beliau kelihatan seperti orang tua yang lemah pakai tongkat itu. Tapi kegigihan beliau luar biasa. Itulah kenapa beliau menyatakan kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Kekuatan datang dari kemauan yang gigih. Jadilah orang yang tekun, jadilah orang yang gigih, kalian akan berhasil. Dalam hal apapun. Jadi kita itu tergantung apa yang kita biasakan untuk diri kita. Tekunlah di hal apapun, kalian akan sukses. Baik, ini waktunya ya. Saya lanjutkan. Ini mungkin jika sindiran untuk kita ya. Anda hanya dapat membangunkan orang jika dia benar-benar tertidur. Tetapi usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika dia hanya pura-pura tidur. Ngerti maksudnya ya? Misalnya gini, ketika tadi saya ngomong, kalian harus peduli sesama dong. Perhatikan orang-orang menderita di sekelilingmu itu kan. Ini sebenarnya tidak baru. Sejak dulu kalian juga tahu kalau membantu orang tertindas itu sesuatu yang mulia. Tapi kenapa kok kalian masih belum menjalankannya? Kalian pura-pura tidak tahu. Kalau ketemu orang pura-pura seperti ini,
dibangunkan seperti apapun ya tidak efektif. Kenapa? Wong sudah bangun. Orang itu kalau tidur bisa dibangunkan. Kalau pura-pura tidur tidak bisa dia dibangunkan. Wong dia sudah bangun sebenarnya. Kalau lupa diingatkan. Tapi kalau pura-pura lupa, gunanya apa diingatkan? Dia sudah ingat, cuma tidak mau saja menjalankan. Nah, kita sering posisinya orang yang pura-pura lupa dan pura-pura tidur tadi. Bukan berarti kita tidak tahu teori-teori yang baik, kebenarannya yang mana, sesuainya yang mana. Kita tahu. Cuma kita masih enggan melakukannya. Jadi diceramai siapapun, jawabannya wis tahu. Sudah pernah, sudah ngerti Pak. Tidak ada yang baru Pak yang disampaikan. Ini tidak masalah baru atau tidak baru. Yang sudah kalian jalankan yang mana? Yang sudah kalian hidupkan yang mana? Ini nanti kembali ke kutipan awal tadi. Orang yang sudah tahu mana baik, mana buruk, tapi tidak menghidupkannya, dishonest. Orang yang tidak jujur, orang yang munafik. Nah, ini mulai ngeri ya sampai sini. Wah, saya termasuk ini mungkin. Kalau kata dulu kita belajar filosof dari Brazil, Paulo Freire, beliau kan mengkategori kesadarannya orang itu ada 3. Ada magis, ada naif, ada kritis. Magis itu yang hanya ikut-ikutan saja. Tidak tahu ada masalah apa, pokoknya yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke selatan, saya ke selatan. Kalau yang viral ini ya saya ikut ini, teman-teman kok maki-maki tokoh itu, saya ikut-ikut maki-maki. Ini kesadaran magis. Ada kesadaran naif. Kesadaran naif itu sudah tahu itu jelek, sudah tahu itu baik, tapi tidak diimplementasikan. Jadi ini orang naif namanya, sadar masalah tapi tidak mau mencari solusinya. Banyak di antara kita yang masih berkategori naif. Koleksi pengetahuan kita itu bisa berbuku-buku di kepala kita, tapi yang jalan kualitas hidup kita kok tidak meningkat-meningkat ya karena kita tidak menghidupkannya. Jadi kita seperti orang yang pura-pura tidur. Pura-pura tidur itu metode membangunkan apapun tidak akan bangun. Kalau orang tidur beneran itu bisa, metode tertentu bisa dia bangun. Tapi orang pura-pura tidur, wong dia pura-pura, dipukuli pun dia pura-pura masih tidur. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk kategori orang yang pura-pura tidur. Yo, tertidur beneran maklum lah, mungkin karena banyak kesibukan lupa itu maksudnya. Tapi sebenarnya ingat sih, sebenarnya tahu sih, tapi males saja, enggan saja melakukan. Nah ini pura-pura tidur. Jadi kata Gandhi, usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika hanya pura-pura tidur. Ditambahi lagi, ditegaskan lagi dengan kalimat ini. Kata beliau, tidak ada hal yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar. Sudah pura-pura tidur, ngeyele luar biasa. Ilmunya banyak sih, tapi manfaatnya untuk masyarakat tidak banyak. Kadang-kadang hanya nambah masalah saja. Orang pintar itu harusnya problem solver. Tapi banyak orang pintar yang part of the problem. Bagian dari masalah. Lebih ngeri lagi banyak orang pintar yang troublemaker. Bikin masalah saja. Dunia tentram-tentram, dia bikin konsep, bikin teori, bikin pernyataan, terus jadi ruwet, jadi kacau. Nah, Gandhi juga capek saya lihat orang-orang pinter itu. Ngeyelnya luar biasa. Karena dia pinter, salah pun dia bisa nyari argumen agar tetap benar.
Karena dia pinter, dia bisa punya 1001 dalih, 1001 alasan untuk keburukan yang sedang dia lakukan. Dan itu, kata Gandhi, tidak ada yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar, orang-orang pinter. Ya tapi kalian tenang sajalah, kali ini kan tidak termasuk itu. Ya, jadi kalau yang ini kalian bisa. Alhamdulillah saya tidak kok Pak. Maksudnya bukan tidak keras hati, tidak pinternya. Saya tidak termasuk itu. Oke, masih ada waktu satu lagi. Ini kalau kalian kuat ya, yang tidak kuat latihan. Kata beliau, setiap kali bangun pagi, kalau berani buat tekad seperti ini. Aku tidak takut siapapun di bumi. Aku hanya takut kepada Tuhan. Aku tidak akan menaruh dendam kepada siapapun. Aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan dari siapapun. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku akan menanggung semua penderitaan. Jadi kalau tiap pagi kita declare ini, kita akan jadi orang yang the brave tadi, orang-orang pemberani. Aku tidak takut pada siapapun di bumi, apapun dan siapapun di bumi levelnya hanya makhluk, ciptaan Allah, dan kita semua setara. Yang aku takuti hanya Tuhan saja, hanya Allah saja. Dan aku tidak menaruh dendam pada siapapun. Tidak ada gunanya dendam, apalagi kekerasan. Meskipun begitu, aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Jadi kalau kalian melakukan ketidakadilan, ya akan aku lawan. Meskipun caraku melawan tidak dengan cara yang jelek, tidak dengan cara kekerasan. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Jadi yang salah aku luruskan tapi dengan kebenaran. Tidak dengan salah yang lain. Temanmu salah, kamu luruskan dengan cara maki-maki. Makian itu sesuatu kan yang tidak etis, tidak benar. Ketika ketidakbenaran ditemukan dengan ketidakbenaran, ya minus kali minus. Jadi akhirnya meledak ketidakbenarannya. Kamu menganggapnya baik-baik saja, plus saja. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku siap menanggung semua penderitaan. Mungkin pahit, mungkin berat, tapi ya itulah resikonya melawan ketidakbenaran. Itulah kenapa beliau itu meskipun kecil, profilnya kurus, kelihatan lemah, tapi dayanya luar biasa. Dengan puasanya saja, tidak ada yang bisa melawan beliau. Semua tuntutan beliau dipenuhi. Karena apa? Satyagraha. Beliau ada di jalan kebenaran. Itu yang membuat beliau powerful. Tapi kalau kita menuju kebenaran dengan jalan yang tidak benar, ya sebenarnya kita sedang melemahkan kebenaran itu sendiri. Baik ya, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Puasa anti kekerasan versi beliau. Jadi mungkin ada banyak pelajaran yang kita ambil malam hari ini. Semoga kita bisa latihan tadi. Mungkin 1 bulan ke depan kan kita puasa. Mari kita puasa yang lebih hakiki, pembersihan jasmani, pikiran, dan juga jiwa kita. Sehingga frekuensi kita jadi frekuensi yang menggetarkan. Sebagaimana Mahatma Gandhi, orang yang jiwanya besar, jiwanya agung. Baik, saya kira itu ya. Sudah jam 12:04.
Saya khawatir bablas saja. Oke, minggu depan kita lebih praktis. Tidak sedalam ini dan kemarin. Sebenarnya saya ingin banyak bahas yang tema minggu depan, yaitu puasa media sosial. Seperti apa sangkan parannya puasa media sosial ini yang paling banyak mengganggu kita belakangan ini, menggelisahkan kita untuk dibahas. Kita ketemu insya Allah Rabu depan. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.